Oke, selamat pagi semuanya ya. Kita hari ini kuliah kita mengenai membangun dukungan ya, membangun dukungan. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Terdengar, Pak. Baik, ini adalah membangun dukungan bagi perubahan berencana atau satu upaya untuk membangun dukungan. Ini besaran kuliah kita, besaran bahasan kita adalah membangun dukungan sosial dalam intervensi komunitas ya, intervensi komunitas. Ini ada beberapa tugas atau beberapa langkah gitu ya, beberapa langkah yang dapat Anda laksanakan, yang Anda harus definisikan dengan jelas, harus Anda pecah ke dalam beraneka ragam kegiatan gitu ya. Ini adalah beberapa tugas-tugas ini adalah yang dilakukan oleh orang atau pekerja sosial sebelum dia melakukan satu upaya perubahan berencana dalam intervensi komunitas. Ada 5 tugas ya, ada 5 tugas atau hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengembangkan hipotesis intervensi. Kemudian tugas kedua adalah mendefinisikan atau menetapkan partisipan-partisipan, orang-orang yang terlibat dalam atau orang yang akan dilibatkan dalam perubahan berencana. Kemudian yang tugas ketiga adalah menentukan keterbukaan, ya, keterbukaan dan komitmen dari masyarakat untuk menerima perubahan itu. Ya. Dalam sebuah upaya perubahan berencana, tentu saja kita diawali dengan menetapkan, ya, menentukan bagaimana sikap mereka ini. Apakah mereka memiliki keterbukaan atau tidak. Ya. Yang keempat, tugas keempat adalah menguatkan identitas bersama. Ya, identitas bersama itu apakah mereka memiliki semangat gitu ya, semangat atau cita-cita bersama ya, cita-cita kolektif. Nah, ini perlu diperkuat ya, menguatkan. Langkah keempat atau tugas keempat adalah menguatkan identitas, cita-cita gitu katakanlah ya, identitas, cita-cita yang dimiliki oleh masyarakat itu. Yang tugas kelima adalah mengidentifikasi outside opposition to change. Mengidentifikasi oposisi ya, oposisi atau orang-orang yang pihak-pihak yang tidak sependapat, tidak sejalan atau menolak upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pekerja sosial. Ini masing-masing tugas ini dirinci lagi ke dalam beberapa tugas atau aktivitas lebih rinci ya. Tapi pada prinsipnya ada 5 hal ini. Nanti kalau Anda mau melakukan satu upaya gitu ya, upaya tanah, Anda juga melakukan 5 tugas ini.
Praktek pekerjaan sosial yang paling dekat yang akan Anda lakukan adalah pada saat Anda melakukan praktikum. Praktikum yang dilakukan di setting komunitas. Anda sesudah Anda berkenalan, sesudah Anda memberikan atau melakukan satu kontak awal dengan petugas atau warga desa di situ, pemerintah desa di situ, Anda melakukan apa yang namanya membangun dukungan. Ya. Membangun dukungan ini besar, ya, membangun dukungan itu besar. Semuanya itu dilakukan dengan cara melakukan 5 tugas ini. Ya, 5 tugas. Tugas pertama, ini saya jelaskan secara lebih detail di sini. Ini ada tugas pertama, ini tugas kedua, define partisipan, itu adalah mendefinisikan atau menetapkan orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat. Nanti diberikan tugas kedua seperti ini ya. Begitu seterusnya, sampai 5 tugas. Kuliah kita hari ini adalah membahas hanya 5 tugas ini, tetapi diurai secara lebih rinci. Tugas pertama, ya, tugas pertama adalah mengembangkan hipotesis intervensi. Ya, mengembangkan hipotesis intervensi ini, aktivitas yang dilakukan adalah antara lain di dalamnya adalah merevisi, menghaluskan etiologi, hipotesis etiologi. Etiologi itu adalah sebab akibat, gitu ya, sebab akibat, sebab musabab. Ya. Dari apa yang Anda temukan. Ya. Setelah itu setelah Anda memahami situasinya, apa penyebabnya, apa dampaknya, dan seterusnya, Anda mengembangkan hipotesis intervensi. Oke, ini 3 aktivitas. Ini adalah aktivitasnya. Aktivitas yang dilakukan oleh pekerja sosial pada tahap atau pada tugas pertama, yaitu mengembangkan hipotesis intervensi. Kemudian mengembangkan hipotesis intervensi itu yang pertama adalah tadi ya, menghaluskan atau memperbaiki, memodifikasi hipotesis etiologi. Nah, ini ya, tugas pertama, aktivitas pertama. Etiologi. Ada beberapa pertanyaan, di sini sudah diurai, kira-kira pertanyaan apa yang harus Anda jawab untuk memperbaiki hipotesis etiologi. Misalnya faktor apa yang menonjol dari analisis masalah sebab akibatnya. Ya. Faktor apa yang menonjol. Nanti Anda melihat satu persoalan atau satu kejadian atau satu permasalahan atau satu kebutuhan, kemudian Anda analisis itu sebab akibatnya, ya. Dari sebab akibat yang beraneka ragam itu, Anda nanti menentukan apa yang paling menonjol, gitu ya. Kemudian tema-tema apa yang kelihatannya cocok dengan situasi tersebut, ya. Bagaimana hipotesis kerja tentang etiologi akan dirumuskan. Kemudian Anda membuat ya kira-kira seperti apa ini hipotesis intervensi, hipotesis kerja tentang etiologi akan dirumuskan. Kemudian
tahap atau kegiatan kedua adalah mengembangkan hipotesis intervensi. Ini beberapa pertanyaan yang harus Anda kaji. Intervensi apa yang dapat kira-kira dapat diimplementasikan? Yang dapat diimplementasikan atau yang akan diterapkan. Apakah intervensi tersebut benar-benar akan mengurangi atau memecahkan masalah atau tidak? Ya. Ini semuanya adalah masalah, tapi bisa juga berarti kebutuhan. Ya. Kalau saya berbicara tentang pemecahan masalah, itu bisa juga berarti need. Ya. Kebutuhan yang dialami oleh atau yang dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Apa hasil yang dapat diharapkan, yang akan diharapkan? Ya. Hasil yang diharapkan ini kira-kira apa? Kalau Anda melakukan sesuatu bentuk intervensi, kira-kira intervensi itu nanti hasilnya seperti apa? Ya. Ini adalah beberapa, ini adalah 6 pertanyaan yang harus Anda lakukan pada saat Anda mengembangkan hipotesis intervensi. Ya. Sebenarnya semua orang atau semua profesi atau semua aktivitas yang akan dilakukan seseorang itu pasti dilandasi oleh hipotesis. Ya. Kalau saya mau melakukan ini, nanti kira-kira apa dampaknya? Ya. Apapun, ya, apapun yang Anda lakukan itu pasti berkaitan dengan hipotesis ini. Ya. Anda mau pada saat Anda mau kuliah dulu, mau memutuskan apakah saya akan kuliah atau tidak, Anda juga pasti memiliki hipotesis ya. Kalau saya kuliah, maka saya akan memperoleh pengetahuan, saya memperoleh keterampilan yang dibutuhkan pada saat saya bekerja. Nah, begitu. Hipotesis ini. Hipotesis. Kalau saya kuliah, maka saya memperoleh beraneka ragam pengalaman yang dapat memajukan, yang dapat mengembangkan diri saya. Ya, itu kan? Semua adalah jika saya mau melakukan, jika saya melakukan satu aktivitas, maka ada manfaatnya, gitu ya. Jadi hipotesis ini merupakan satu pernyataan, ya, pernyataan atau serangkaian pernyataan, ya, serangkaian pernyataan yang menerangkan hubungan antara satu bentuk intervensi tertentu atau bentuk aktivitas tertentu dengan hasil atau outcome yang diharapkan. Ya. Hubungan, ya, menerangkan hubungan antara satu bentuk intervensi atau satu bentuk aktivitas tertentu dengan hasil yang diharapkan atau outcome yang diharapkan. Jadi pada prinsipnya Anda menyusun hipotesis itu harus menyusun sebuah kalimat, ya, menyusun sebuah kalimat yang ini nanti akan terjawab. Ini nanti akan terjawab dan dapat dievaluasi, terlihat dengan jelas, gitu ya. Kira-kira hasilnya bagaimana? Apakah sesuai dengan apa yang kita analisis atau tidak? Nah, dengan demikian pernyataan hipotesis ini harus menggambarkan beberapa hal, ya, beberapa hal. Yang pertama, pernyataan itu harus memuat populasi sasarannya. Nah, populasi sasaran. Jadi Anda harus menjelaskan populasi sasarannya itu siapa. Apakah masyarakat desa, semua masyarakat desa,
ataukah hanya perempuan rawan sosial ekonomi saja, atau para remaja yang berusia antara sekian sampai sekian, itu adalah populasi sasaran. Atau misalnya lagi adalah ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan akan tetapi memiliki waktu yang cukup, nah itu adalah populasi sasaran. Nah, Anda harus jelas ini siapa populasi sasaran. Atau kalau Anda mau memberdayakan kelompok tani, maka populasi sasarannya adalah petani, ya, petani yang memiliki lahan pertanian seperti ini, gitu ya, spesifik. Jadi populasi sasaran ini akan membantu Anda pada saat nanti Anda menentukan atau melakukan aktivitas tersebut. Sasarannya harus jelas, siapa orang yang nanti akan Anda undang atau Anda ajak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itu adalah populasi sasaran. Jadi hipotesis intervensi ini harus memuat, atau pernyataan ini harus memuat mengenai populasi sasarannya siapa. Yang kedua, pernyataan tersebut harus menggambarkan upaya perubahan atau intervensi yang akan dilakukan. Ya. Anda ingin melakukan apa? Ya. Ingin melakukan apa? Katakanlah ingin melakukan satu upaya capacity building. Ya. Capacity building ini berupa pelatihan usaha bersama, ya, pelatihan usaha bersama, atau usaha ekonomis produktif berbasis keluarga, misalnya begitu ya. Upaya perubahannya atau intervensinya adalah capacity building berupa pengembangan ekonomi keluarga. Kemudian pernyataan tersebut harus menggambarkan hasil yang diharapkan dari intervensi tersebut. Ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus Anda muat atau Anda masukkan di dalam pernyataan yang merupakan satu hipotesis. Ya. Pernyataan, hipotesis itu adalah pernyataan. Ya, pernyataan yang menggambarkan hubungan atau menerangkan hubungan antara satu bentuk intervensi tertentu dengan hasil atau outcome. Ini tadi ya. Dan pernyataan itu harus memuat ini. Harus ada populasinya, harus ada upaya perubahannya, harus ada hasil yang diharapkan. Unsur-unsur ini tergabung serta membentuk satu kalimat lengkap. Ya. Membentuk satu kalimat yang lengkap yang menghubungkan, yang menjelaskan hubungan yang diharapkan antara masalah yang dihadapi, intervensi yang dilakukan, serta hasil. Ini ya. Masalah yang dihadapi berarti nanti juga memuat mengenai kelompok sasarannya, kemudian intervensi yang dilakukan, juga hasil yang diharapkan. Penyusunan satu hipotesis intervensi dapat dilakukan berdasarkan atau berlandaskan pada semua informasi yang terkumpul pada tahap identifikasi serta analisis masalah. Jadi Anda harus memiliki data dan informasi secara lengkap sehingga Anda mampu menyusun sebuah hipotesis intervensi dengan akurat. Jadi hipotesis itu walaupun itu adalah pernyataan yang harus diuji, harus diketahui benar atau tidaknya, tapi lakukan dengan analisis secara mendalam atas informasi yang ada. Ya. Sehingga peluang untuk meleset, peluang untuk keliru itu akan menjadi serendah mungkin, gitu ya, menjadi sangat rendah.
Semakin tinggi analisis yang Anda lakukan atas data dan informasi yang terkumpul, maka hipotesis itu akan semakin baik. Nah, dengan demikian kesalahan-kesalahan juga akan semakin sempit. Etiologi itu didefinisikan sebagai pengetahuan yang membahas mengenai asal-usul, ya, asal-usul atau sebab musabab, ya, sebab musabab. Oke. Upaya untuk mengkaji asal-usul masalah berarti suatu upaya untuk mencapai satu pemahaman tentang hubungan, ya. Tunggu sebentar. Suatu upaya mengkaji asal-usul berarti suatu upaya untuk mencapai suatu pemahaman tentang hubungan antara sebab dan akibat. Pengkajian tentang riwayat masalah, teori yang mendukung, penelitian yang dilakukan, serta literatur-literatur lain tentang kelompok sasaran maupun masalah yang dihadapi, mengarah pada pemahaman tentang hubungan antara faktor penyebab dengan dampaknya. Anda harus mengetahui apa hubungan ini, ya, hubungan antara penyebab dengan dampaknya. Oleh karena itu Anda harus mengkaji. Mengkajinya itu bukan hanya mengkaji di wilayah itu, bukan hanya di masyarakat itu, tetapi Anda juga mengkaji mengenai teorinya. Nah, kemudian beraneka ragam penelitian-penelitian yang sudah ada, ya, sehingga Anda nggak menduga-duga secara common sense, gitu ya. Ada literatur-literatur lain juga Anda harus pelajari tentang kelompok sasaran ini. Kalau kelompok sasarannya adalah remaja, maka Anda harus memiliki pemahaman mengenai kelompok sasaran remaja ini, ya. Sehingga hipotesis yang Anda buat itu menggambarkan hubungan yang jelas antara penyebab serta dampak. Oke. Pekerja sosial mencari pola tentang terjadinya suatu masalah atau menemukan faktor yang berkaitan sehingga dia dapat membentuk atau menyusun satu hipotesis tentang faktor ini, faktor penyebab ini. Misalnya ini kalimatnya seperti ini, ya. Satu kondisi tertentu, titik-titik ini, ya, titik sesuatu tertentu disebabkan oleh situasi tertentu sehingga muncul perilaku tertentu yang merupakan konsekuensi dari masalah ini. Ya, ini adalah bentuknya. Kondisi tertentu disebabkan oleh satu kondisi tertentu sehingga satu peristiwa merupakan konsekuensi dari masalah yang muncul atau kondisi yang muncul. Jadi pada prinsipnya contoh mengenai hipotesis etiologi ini, contoh hipotesis etiologi, Anda menyusun seperti ini, ya, menyusun seperti ini. Apa penyebabnya? Ini teorinya, temanya misalnya adalah tema kemiskinan. Kemiskinan, misalnya ini contohnya adalah kemiskinan. Penyebabnya beraneka ragam. Di sini kita anggap kemiskinan dalam sebuah desa, ya. Pendidikannya Anda lihat, pendidikannya kurang baik, pendidikannya level
penyebabnya masih cukup rendah dan seterusnya. Kemudian tanahnya tidak subur, tanahnya bergunung-gunung, tanahnya tidak memiliki pengairan secara jelas dan seterusnya ya. Kemudian kondisi kesehatan juga kurang baik. Gizinya kurang baik, beberapa anak terlihat kurus, stunting, dan seterusnya. Kemudian akibatnya adalah kebutuhan tidak terpenuhi. Dan sebagainya, ya. Ini akibatnya, ini adalah penyebabnya, ini akibat. Keterampilan yang marketable itu rendah. Ini ya, akibat dari pendidikan yang kurang baik. Kemudian hasil pertanian yang tadi ini adalah keterampilan yang marketable itu rendah akibat dari pendidikan yang tidak tadi ya, yang tidak baik ya. Kemudian ini tanah tidak subur, ini adalah hasil pertanian yang tidak marketable, ya, tidak marketable. Kondisi kesehatan yang buruk, produktivitas juga rendah. Kebutuhan tidak terpenuhi, biasanya ini dengan ini ya, ini hanya ini misalnya ini adalah teori saya yang menyatakan saya sudah membuka beraneka ragam buku, membuka beraneka ragam teori. Orang yang tidak terpenuhi kebutuhan ini akibatnya itu mereka terdorong untuk melakukan atau memenuhi kebutuhan dengan cara antisosial, ya, antisosial atau tidak sesuai, ya, sesuai dengan aturan, ya, aturan. Misalnya mencuri, ya, mencuri itu antisosial, ya, antisosial. Akibat dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian ini adalah contoh, kalau tadi adalah hipotesis etiologi. Kalau di sini adalah hipotesis intervensi. Ya. Kita misalkan kita tentukan beberapa karena kondisi etiologi tadi penyebabnya adalah seperti ini, ya ini adalah penyebabnya nih. Nah, pendidikan rendah, tanah tidak subur, kondisi kesehatan buruk, kebutuhan tidak terpenuhi. Maka intervensi yang dilakukan adalah meningkatkan pendidikan, intensifikasi pertanian dan diversifikasi, ya. Kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan usaha ekonomis produktif, misalnya begitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk intervensi yang mungkin dilakukan. Ini juga Anda lakukan berdasarkan data. Berdasarkan data. Kira-kira memungkinkan atau tidak memungkinkan. Kemudian ini hasil yang diharapkan. Ya, meningkatkan pendidikan, keterampilan menjadi lebih marketable, intensifikasi dan diversifikasi pertanian, maka hasil pertanian menjadi lebih baik, marketable, dan seterusnya. Kesehatan yang baik, maka kesehatan menjadi lebih tinggi, ekonomi produktif keluarga menjadi kebutuhan dapat dilakukan dengan cara sesuai norma. Kalau tadi adalah antisosial, nah ini ya antisosial. Kalau sekarang diberikan intervensi, maka hasil yang diharapkan dia akan sesuai dengan norma. Ya, hasil yang diharapkan. Ini adalah hipotesis intervensi, contoh hipotesis intervensi. Ini hanya Anda belum menyusun, ya, belum menyusun sebuah hipotesis intervensi. Ini adalah sebuah analisis agar hipotesis yang akan Anda susun nanti sesuai dengan apa yang sudah Anda analisis berdasarkan data, informasi, teori, penelitian-penelitian, laporan-laporan pelayanan atau laporan-laporan praktik terdahulu dan seterusnya. Ya.
ini ya tadi ya, etiologinya sebab akibatnya seperti ini, maka intervensi yang dilakukan seperti ini. Hasil yang diharapkan seperti ini. Ini berkaitan ya, berkaitan. Hipotesis etiologi seperti apa, hipotesis intervensinya seperti apa. Nah, kemudian ini adalah contoh atau hubungan ya, hubungan dari berbagai faktor yang tadi sudah saya jelaskan di atas ini ya. Ini kaitannya dengan ini. Hipotesis intervensi, hipotesis etiologi. Nah, gitu ya. Kemudian saya gambarkan seperti ini. Karena faktor berikut terjadi, ya, misalnya pendidikan rendah, kondisi tanah tidak subur, banyak warga kondisi kesehatannya buruk, banyak warga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ya. Maka hipotesis intervensinya, ya, gitu ya. Sebelum hipotesis intervensi, kita akan melihat ada akibatnya dulu. Akibatnya keterampilan yang marketable rendah, hasil pertanian tidak marketable, produktivitas rendah, kemudian upaya untuk memenuhi kebutuhan dengan cara antisosial. Nah, ini adalah panah-panah ini, panah-panah yang berwarna hitam, ini menunjukkan hubungan, ya, hubungan. Kalau warga berpendidikan rendah, ini ya, pendidikan rendah, ini berhubungan dengan keterampilan yang marketable rendah. Ya. Antara persoalan pendidikan rendah ini berakibat keterampilannya rendah pula, pengetahuannya juga rendah. Kemudian kondisi tanah tidak subur, ini dihubungkan dengan di sini ya, hasil pertanian tidak marketable. Tanah tidak subur, maka hasil pertanian tidak marketable. Ya, tidak marketable. Tidak marketable itu ya kualitasnya buruk sehingga hasilnya tidak memuaskan. Harganya tidak memuaskan, ya, banyak diserang hama, produktivitas rendah dan seterusnya ya. Kemudian kesehatan buruk, kesehatan buruk. Ini akibatnya adalah di sini ini. Ini di sini ya. Akibatnya adalah produktivitas juga rendah. Kemudian masyarakat banyak yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Nah, ini nomor 4, dia berhubungan dengan sini, ya, gitu ya, memenuhi kebutuhan dengan cara antisosial, antisosial, ya, tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebiasaan dan seterusnya. Ini sebenarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena satu intervensi tertentu belum dilakukan, maka muncullah perilaku antisosial. Kemudian di sini adalah sebelah kanan di sini adalah hipotesis intervensinya. Ini adalah hubungan yang menunjukkan, jadi saya perlu melakukan apa? Ya, perlu melakukan apa? Kalau pendidikan saya melakukan apa? Kalau tanah tidak subur, saya perlu melakukan apa? Kemudian karena kondisi kesehatan yang buruk, saya harus melakukan apa? Ini hubungan melakukan. Ya, kondisi kesehatan buruk, saya harus melakukan apa? Kemudian banyak warga tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka intervensinya dihubungkan dengan meningkatkan usaha ekonomi. Ya, gitu ya. Kemudian hasil yang diharapkan atau hasil yang dapat dicapai, ya, hasil yang dapat dicapai. Ini juga sama seperti tadi, menghubungkan nomor 1, intervensi nomor 1 dihubungkan dengan
Warga miskin memiliki keterampilan yang marketable. Ya, nomor 1 ini intervensinya berupa pendidikan, meningkatkan pendidikan warga, maka masyarakat miskin itu keterampilannya meningkat. Ya. Kemudian intensifikasi pertanian, misalnya intervensi yang Anda ingin lakukan adalah intensifikasi, diversifikasi. Misalnya ini ya, walaupun ini bukan bagian dari upaya untuk Anda lakukan, ya, karena ini memerlukan satu upaya dan proses yang begitu panjang. Intensifikasi pertanian, kemudian hasil pertanian menjadi marketable. Nah, gitu ya, ini adalah hubungan ini. Ini hubungannya ini seperti ini. Kemudian pelayanan kesehatan yang baik, maka produktivitas juga tinggi. Produktivitas orangnya ya, orang. Ini adalah kesehatan. Ini panahnya nggak begitu tepat ini ya. Ini sebenarnya adalah panah untuk di sini garis ya. Ini adalah intervensi yang dilaksanakan. Ini adalah hasil yang diharapkan. Terus ini ya, meningkatkan usaha ekonomi produktif itu, maka pemenuhan kebutuhannya dapat dilakukan dengan cara sesuai norm. Nah, oke, ini adalah cara Anda menganalisis atau mereka-reka. Ya. Oke. Ini juga seperti ini sebenarnya ya, di akibat dan hasil itu juga dapat dihubungkan. Keterampilan yang rendah ini dihubungkan dengan satu intervensi, maka keterampilan masyarakat menjadi lebih baik. Ya. Hasil yang hasil pertanian tidak marketable nih di sini, ini dihubungkan dengan intervensi, maka intervensinya hasil pertanian menjadi marketable. Ya. Kemudian produktivitas rendah ini akibat dari kondisi kehidupan, kondisi kesehatan yang buruk, mengakibatkan produktivitas rendah. Dihubungkan dengan hasil yang ingin dicapai adalah ini ya, produktivitas tinggi. Begitu pula dengan kebutuhan perilaku antisosial dari dalam memenuhi kebutuhan sebagai akibat dari warga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ya, tidak memenuhi kebutuhan, kemudian tanah tidak subur, berinteraksi menjadi satu. Kemudian akibatnya antisosial. Antisosial ini seperti ini ya. Pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan dengan cara sesuai. Intervensinya adalah ini, hasil yang diharapkan adalah ini. Ya, Anda hubungkan satu sama lain antara beraneka ragam item yang ada dalam intervensi yang dilakukan. Intervensi itu juga dikaitkan dengan kondisi masalah ya. Ini adalah hubungan ini ya, hubungan dalam hipotesis intervensi atau hipotesis kerja. Ya, ingat bahwa hipotesis intervensi dan hipotesis kerja tadi muncul dari analisis mengenai etiologi. Etiologi ini contohnya adalah kemiskinan. Etiologi, kemudian hipotesis intervensi. Ini ada 4 item. Penyebabnya ada, akibatnya seperti apa. Kemudian intervensi yang dilakukan seperti apa, hasil yang diharapkan seperti apa. Nah, ini ada 4 ini. 1, 2, 3, nah, gitu ya. Ini 3, tahap ketiga, ini tahap keempat. Nah, ya. Terus kemudian di sini, ini 1, ini tahap kedua di sini, tahap ketiga di sini, tahap keempat di sini. Nah, ya, kurang lebih seperti itu.
1, 2, 3, 4. Dalam hipotesis teologi, hipotesis intervensi. Kemudian hubungan ini atau analisis yang Anda susun adalah seperti ini. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ya. Satunya itu adalah kondisi masalah, kemudian akibatnya adalah 2, kemudian intervensi yang dilakukan itu 3, manfaat atau hasil akhir yang ingin diharapkan itu adalah 4. Ini adalah hubungannya. Ini juga bisa dihubungkan satu sama lain. Cara Anda melihat apa ini namanya, panah yang berliku. Ini ada panah yang nggak lurus ini ya. Ini menunjukkan bagaimana hubungan antara satu tahap dengan tahap lain. Ini sudah saya coret-coret, nanti Anda melihat bahan atau materi yang sudah disampaikan Ulina di dalam Google Classroom. Nah, ini contohnya nih, contoh hipotesis. Contoh hipotesis tadi adalah pernyataan, ya, pernyataan satu kalimat, ya, satu kalimat lengkap, ya, satu kalimat lengkap. Pada prinsipnya, perhatikan ini, ada kata jika, ada kata maka. Jika dan maka inilah yang merupakan satu syarat dalam sebuah hipotesis. Jika satu kondisi, ya, satu kondisi tertentu, ya, diberikan satu intervensi yang berupa pelatihan, ya, pendidikan tertentu yang berupa pelatihan. Pelatihannya adalah pelatihan jahit-menjahit, manajemen produksi, manajemen pemasaran dalam waktu 6 bulan, serta diberikan bantuan stimulan. Nah, ini bentuk intervensi. Ini adalah bentuk intervensinya. Dalam waktu 6 bulan, misalnya 6 bulan kita tetapkan, serta diberi bantuan stimulan. Ya. Kalau nanti Anda praktikum, Anda tidak memberikan bantuan stimulan, ya, tetapi misalnya dengan cara menguatkan pengumpulan dana atau fundraising, gitu ya, fundraising misalnya. Maka dalam waktu 1 tahun kemudian atau 1 tahun ke depan, 50% dari warga miskin tersebut akan memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan membuka usaha dan menjadi tenaga kerja siap pakai. Nah, gitu ya. Ini contohnya nih, bunyi dari sebuah hipotesis intervensi. Jika warga miskin di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukaharum, Kabupaten Bandung, yang memiliki pendidikan rendah diikutsertakan dalam pendidikan keterampilan yang berupa latihan jahit-menjahit, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran dalam waktu 6 bulan, serta diberi bantuan stimulan, nah ini bentuk intervensi, maka ini adalah hipotesis Anda. Nah, dugaan Anda. Maka dalam waktu 1 tahun ke depan, 50% dari warga miskin tersebut akan memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan untuk membuka usaha. Nah, ini hasil yang diharapkan.
dan menjadi tenaga kerja siap pakai. Nah, ini adalah satu kondisi ya. Kemudian bentuk intervensinya, kemudian di sini adalah hasil ya, yang diharapkan. Ini adalah contoh, jadi Anda harus paham seperti ini ya. Kondisi masalahnya apa, intervensi yang dilakukannya apa, kemudian hasil yang diharapkannya seperti apa. Ini adalah dugaan Anda. Dugaan-dugaan ini Anda urai sebelumnya, tahap sebelumnya adalah seperti ini. Ya, tahap sebelumnya lagi juga seperti ini. Tahap sebelumnya lagi seperti ini. Jadi di dalam menyusun hipotesis ini, hipotesis intervensi tadi dimulai dari menganalisis etiologi, ya, menganalisis etiologi sebab, musabab, ya, musabab akibat, kemudian menyusun intervensi yang diperkirakan akan dilakukan, kemudian menetapkan hasilnya seperti apa. Kemudian ini dihubungkan satu sama lain, satu komponen dengan komponen yang lain. Ya. Kemudian baru Anda menyusun hipotesis yang berupa pernyataan lengkap. Ini adalah hipotesis Anda. Hipotesis Anda harus menyatakan kondisi, intervensi yang dilakukan, dan hasil yang diharapkan. Di sini sudah ada kelompok sasarannya, sudah ada? Sudah, ya, yaitu warga miskin Desa Sukawangi, Kecamatan Sukaharum, Kabupaten Bandung yang memiliki pendidikan rendah. Nah, ini adalah kelompok sasarannya. Kemudian diikutsertakan dalam sebuah keterampilan, latihan keterampilan, ini adalah intervensi, kemudian hasil yang diharapkan. Dari sini ada yang berkomentar, silakan. Adakah yang mau ditanyakan? Ya, izin, Pak. Ya, silakan, Diras. Nah, gini Pak, tadi kan di hipotesis etiologi dan intervensinya kan semuanya itu faktornya ada 4, akibatnya kan ada 4 ya Pak. Ya. Terus Bapak narik panahnya itu yang mana tiap poinnya itu ada pasangannya gitu Pak. Ya. Nah, sesudah di contoh yang hipotesis kalimat Bapak tadi kan ada beberapa tuh bentuk intervensinya Pak, manajemen jahit gitu-gitu. Ya. Nah, padahal hasilnya itu cuma 2 Pak. Berarti jumlah hasil sama faktor itu nggak apa-apa, nggak sama. Nggak apa-apa, carilah yang menonjol. Ya, kemarin tadi sebelumnya bahasan sebelumnya adalah garis bawahi yang paling menonjol dan memungkinkan untuk dilakukan. Ya, kayak misalnya intensifikasi pertanian mungkin tidak bisa dilakukan secara singkat, gitu ya. Oleh karena itu bisa Anda tunda dulu, ya, bisa. Itu hanya untuk mempermudah saja. Saya bentuk permasalahannya ada 4, kemudian akibatnya ada 4, kemudian intervensinya juga ada 4, kemudian hasil yang diharapkan juga 4. Seolah-olah berpasangan begitu ya, seolah-olah berpasangan. Tetapi itu hanya dalam rangka untuk memudahkan saja. Bisa jadi tidak berpasangan, bisa saja hubungannya itu begitu kompleks ya. Hubungannya begitu kompleks. Oke, itu hanya sekedar menyederhanakan. Ada lagi?
kita lanjutkan. Ini kok ininya nggak mau hilang, kenapa? Anda sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Yang kedua, ini tugas itu tadi tugas pertama ya, membangun atau mengembangkan hipotesis intervensi. Ini tugas kedua. Tadi ada 5 tugas ya. Ini tugas kedua. Mendefinisikan partisipan, ya, mendefinisikan partisipan atau orang-orang yang terlibat, yang akan terlibat atau akan dilibatkan, atau pihak-pihak yang akan dilibatkan. Ada beberapa pihak ya, dapat dikatakan begitu ya, yang utama di dalam proses membangun dukungan ini. Yang pertama adalah inisiator, yang kedua adalah change agent, kemudian ada client, kemudian ada support system, kemudian ada controlling system, ada host system, ada target system, ada action system. 1, 2, 3, 4, 5, 9 item atau 9 pihak, minimal 9 pihak. Ini adalah partisipan yang nanti akan kita identifikasi gitu ya, akan kita identifikasi. Siapa inisiatornya, siapa pelaksana perubahannya, kemudian siapa client sistemnya, kemudian support sistemnya siapa, pemberi dukungan ya, sistem yang memberikan dukungan, kemudian ada controlling sistemnya siapa, yang mengendalikan seluruh aktivitas itu siapa, controlling. Kemudian ada hostnya itu siapa yang menaungi gitu ya, yang jadi orang yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian sasarannya siapa, kemudian action system itu seluruh interaksi ini gimana sih, gitu ya. Kemudian ini definisi atau hal yang harus Anda lakukan, ya, harus Anda lakukan pada saat Anda mendefinisikan sistem-sistem tersebut. Ya. Inisiator, yang pertama adalah inisiator. Siapa orang yang pertama kali menaruh perhatian pada kebutuhan atau masalah tersebut? Tentukan dulu siapa orangnya, atau pihak mana. Mungkin bukan orang, ya, tetapi bisa saja ini pihak tertentu. Nah, pihak itu bisa pemerintah, bisa pemerintah desa, pemerintah lokal di situ, bisa macam-macam ya, bisa kader PKK yang pertama kali menaruh perhatian pada masalah tersebut. Kemudian bagaimana para inisiator ini dilibatkan dalam upaya perubahan tersebut? Kira-kira dia posisinya nanti seperti apa? Ya. Agen berubah. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab sebagai pemimpin atau koordinator dalam tahap awal usaha perubahan pemecahan masalah? Kemudian sistem klien. Siapa kelompok yang memperoleh manfaat langsung? Nah, ini klien adalah orang yang memperoleh manfaat langsung atau primer, manfaat primer dari pemecahan masalah yang dilakukan.
siapa kelompok orang yang akan memperoleh manfaat tidak langsung. Nah, tadi adalah langsung, sekarang yang tidak langsung. Jadi klien di sini diterjemahkan sebagai pihak yang memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung. Kemudian pendukung. Nah, ini tadi sistem klien. Nah, klien. Yang kemudian yang berikutnya adalah pendukung. Kalau pendukung di sini adalah support. Nah, support. Apakah ada bagian dari masyarakat? Anda harus bertanya di dalam diri Anda sendiri. Apakah ada bagian dari masyarakat atau kelompok yang akan mendukung terhadap upaya perubahan yang dilakukan? Nah, ini tambahan dari sistem klien atau yang biasa juga mendapat manfaat primer dan sekunder. Ini tambahkan juga boleh. Orang-orang yang mendukung. Nah, siapa saja boleh Anda definisikan sendiri, ya, definisikan sendiri. Anda tetapkan sendiri siapa orang yang akan memberikan dukungan nanti kepada kita. Kemudian pengendali atau controlling, siapa yang secara ini pengendali ya, siapa yang secara formal ditugaskan atau memiliki kewenangan, ya, secara formal ditugaskan dan memiliki kewenangan untuk mengusulkan atau menyetujui pelaksanaan perubahan bersama. Ya, bisa jadi kalau ini besarannya adalah dinas sosial misalnya, tapi kalau di tingkat desa bisa saja bukan dinas sosial, tetapi siapa di situ? LKMD kah, atau PPD kah, atau pemerintah desa, atau ada satu organisasi tertentu yang memiliki kepedulian terhadap situ kondisi masalah itu. Dan seterusnya. Ini adalah host. Yang kedua adalah host system atau induk atau naungan, ya, organisasi atau unit organisasi yang membiayai atau yang dapat memberikan biaya, mendanai, dan menyampaikan program kegiatan bagi upaya perubahan. Misalnya bagian tertentu dalam dinas sosial, ada bagian atau seksi pemberdayaan, seksi lindaya sos misalnya, gitu ya. Ini naungan, yang menjadi naungan, yang menjadi induk kegiatan yang Anda lakukan. Siapa yang akan terlibat secara langsung dalam pemberian pelayanan atau kegiatan penting lainnya untuk melaksanakan upaya perubahan. Misalnya pekerja sosial. Ini juga bisa ya. Bisa berarti di sini juga bisa agen perubahnya ini misalnya mahasiswa yang sedang praktikum. Ya, gitu ya, mahasiswa yang bisa jadi. Atau masyarakat sendiri, tokoh di situ, entah siapa tokohnya. Ya. Sedangkan naungan di sini bisa jadi juga di situ misalnya sudah ada pekerja sosial atau pendamping di situ, ya, atau instruktur keterampilan atau guru atau siapapun yang ada identifikasi. Kemudian ada sasaran, kelompok sasaran atau sistem sasaran. Apa yang perlu diubah? Individu, kelompok, struktur, kebijakan, praktek-praktek dan seterusnya. Ya. Jadi bisa jadi sasarannya itu bukan hanya individu, bisa saja sasarannya itu adalah kelompok. Ya, bisa saja bukan individu dan bukan kelompok, tetapi struktur. Struktur itu saya sudah menjelaskan kepada Anda, struktur itu sesuatu yang berada di luar diri individu. Ya, sesuatu yang berada di luar individu, tetapi dia menentukan. Ya, menentukan. Misalnya ada satu kebiasaan, ada satu norma yang menurut kita, norma ini menghambat. Ya, norma adalah struktur.
Kebiasaan adalah struktur, ya, bagian dari, karena dia berada di luar diri orang, tetapi menentukan. Bisa juga berupa kebijakan, ya, bisa juga berupa kebijakan, bisa juga berupa proses-proses atau pelayanan-pelayanan atau program-program yang sekarang sudah berlangsung, gitu ya, atau sedang berlangsung. Bisa PKH, bisa kube, gitu ya, itu adalah praktik-praktik yang sudah berlangsung. Ya, kalau misalnya Anda mengatakan bahwa kube ini kurang greget atau kurang maksimal, maka itu masuk ke dalam praktek-praktek ini, ya. Itu sebagai sistem sasaran. Yang selanjutnya adalah sistem sasaran, atau bukan sistem sasaran, sistem kegiatan atau action system. Action system ini adalah siapa sih? Nah, ini Anda harus menjawab ini, siapa yang akan mewakili atau menjadi kelompok kerja atau kelompok pengambil keputusan dalam menyambung seluruh. Ini orang inilah yang menyambungkan beraneka ragam sistem yang ada di sini, ya. Ini siapa kira-kira? Bisa saja nih tokohnya nih. Tokoh itu bukan saja tokoh itu formal, bisa saja tokoh itu orang biasa, tidak mempunyai posisi apa-apa, tetapi dia mempunyai kekuatan yang begitu baik, begitu menonjol di dalam masyarakat. Dia yang dijadikan sistem kegiatan kita atau action system kita yang menyambung seluruh sistem yang terlibat, yang melibatkan seluruh ini. Yang melibatkan atau yang menyambung atau yang mengkerjasamakan, mengkolaborasikan antara satu subsistem dengan sistem yang lain. Ini adalah tokoh, ibaratnya gitu ya. Bisa jadi ini adalah tidak selalu harus berbeda-beda, ya. Tidak selalu harus berbeda, tidak berbeda orang atau berbeda pihak gitu ya. Bisa saja saling tumpang tindih di antara masing-masing sistem ini. Oke, ini adalah gambarannya. Adalah client sistemnya seperti apa, siapa, initiator sistemnya siapa, change agentnya siapa. Ini adalah support system. Interaksi di antara sistem. Ini kalau kita kita rinci atau kelompokkan gitu ya, kelompokkan itu seperti ini. Ini adalah gambar client system, initiator system, change agent system. Kemudian di sini ada implementing system, host system, controlling system. Ya. Contoh perbaikan lingkungan kumuh di suatu desa. Ya. Ini di sini ada initiator sistemnya siapa? Ya, misalnya di sini adalah sebelum ke sini saya kembalikan dulu ke sini. Contohnya ini ya. Definisinya seperti ini. Ini sistemnya seperti apa? Sistemnya. Ini uraian sistemnya. Kemudian pengertiannya seperti apa? Ini contohnya, orangnya, pihak siapa yang ditunjuk, ya, misalnya seperti itu. Inisiatornya, orang pertama yang menaruh perhatiannya misalnya adalah guru atau warga boleh atau siapapun ya.
Change agent-nya bisa jadi praktikan, Tokoh masyarakat juga boleh ya bergabung. Kemudian penerima manfaatnya siapa sih? Warga yang rumahnya kumuh atau warga di sekitarnya. Kemudian controlling sistemnya adalah kepala desa. Host sistemnya yang bagian dari sistem pemerintahan desa adalah Kasra. Ya, misalnya begitu. Staff atau volunteer yang melaksanakan intervensi, implementing ini. Orang yang melaksanakannya siapa? Orang yang kamu libatkan. Ya, orang-orang yang bekerja di seksi perbaikan lingkungan misalnya. Atau kelompok sukarela. Ini bisa jadi. Ya. Itu adalah implementing system. Target sistemnya adalah pihak yang harus dirubah agar intervensi berlangsung dengan baik. Bisa jadi warga yang rumahnya kumuh, ya, perilaku tertentu dari warga itu misalnya menolak atau mau bekerja sama dan seterusnya. Ini kondisi ekonomi. Action systemnya adalah wakil dari inisiator, bisa saja guru, ya, bisa saja guru atau bisa saja tokoh masyarakat yang ada di situ, siapa kader PKK bisa saja. Wakil agen berubah, klien, tokoh masyarakat, volunteer. Ini bagian dari action system. Tidak satu ya, tidak satu. Ini satu itu supaya mudah saja Anda mempelajari, tetapi bisa saja ini bukan satu. Makanya disebut sebagai sistem. Ya, sistem. Sistem itu terdiri dari beraneka ragam bagian yang di antara bagian-bagian itu memiliki satu hubungan, ya, itu namanya sistem. Itu tadi adalah apa itu namanya partisipan, ya, partisipan atau pihak yang terlibat, pihak yang dilibatkan ada. Ya. Oke, tugas itu tadi tugas kedua ya, mendefinisikan atau menetapkan siapa-siapa pihak yang terlibat. Kemudian tugas ketiga nih, menentukan atau menetapkan keterbukaan, openness, serta komitmen, semangat untuk berubah itu seperti apa. Ada beberapa hal, merefleksikan past experience atau pengalaman-pengalaman masa lalu, berarti Anda harus mempelajari ini ya, mempelajari dokumen, ya, bertanya-tanya, survei, ya, dan seterusnya ya, mengenai past experience atau pengalaman-pengalaman masa lalu. Komitmen and ability. Ya, lakukan assessment mengenai semangat untuk berubah, untuk melakukan satu upaya perubahan. Ya. Ini tugasnya, pertanyaan yang perlu saya tahu posisinya sama tadi ya. Reflect on past experience atau membuat suatu refleksi atau evaluasi atau pemikiran secara mendalam gitu ya. Reflect ini, past experience atau pengalaman masa lalu. Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana pengalaman masa lalu? Pengalaman masa lampau terhadap yang berkenaan dengan upaya perubahan yang pernah dilakukan. Ya, upaya apa yang pernah dilakukan? Ini adalah refleksi
terhadap past experience atau pengalaman-pengalaman masa lalu. Ini perlu Anda pelajari, ya. Untuk mempelajarinya, beraneka ragam sumber yang dapat Anda jangkau itu harus Anda kumpulkan, ya, laporan-laporan, dokumen-dokumen, cerita dari orang-orang dan seterusnya. Yang kedua adalah lakukan assessment mengenai komitmen, ya. Bagaimana tingkat komitmen terhadap perubahan berencana yang dapat diantisipasi. Ini juga belajar dari sesuatu yang dilakukan di masa lalu, ya, dari masing-masing sistem yang dilibatkan tadi, ya, yang sudah Anda tentukan di sini, nah, dari masing-masing sistem ini. Ini adalah komitmen. Komitmen itu adalah tanggung jawab, janji kepada dirinya sendiri, ya. Semangat, janji, atau niat teguh, gitu ya, niat teguh untuk melakukan perubahan berencana dari semua sistem yang dilibatkan. Nah, dari semua ini kira-kira gimana, nah, gitu ya. Tingkat komitmennya dilakukan dengan cara assessment. Macam-macam Anda sudah bisa melakukan beraneka ragam hal. Bisa melihat bagaimana komitmen ini kan bisa juga dengan home visit, ya. Bisa juga dengan rapat desa, bisa juga dengan apa itu namanya, dialog informal. Nah, itu banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk melakukan assessment terhadap tingkat semangat, ya, komitmen, niat teguh yang ada di dalam diri masing-masing sistem untuk melakukan upaya perubahan, ya. Oke. Itu adalah menentukan keterbukaan, ya, komitmen dan keterbukaan. Ini adalah tugas ketiga. Ini menentukan komitmen dan keterbukaan. Menetapkan keterbukaan dan menetapkan komitmen. Beberapa hal yang harus Anda lakukan adalah ini. Bagaimana Anda melakukan ini? Silakan Anda mencari strategi sendiri. Bisa ini, ya. Bisa home visit, bisa rapat desa, bisa dialog informal, bisa Anda terjun ke dalam aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan di masyarakat itu, bisa di keolahragaan, kelompok keolahragaan. Kemudian Anda melakukan satu assessment, ya. Assessment ini ya bisa berbicara, bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka, sehingga Anda mengetahui bagaimana komitmen mereka. Oke, tugas keempat adalah kuatkan collective identity. Ya, ini kaitannya juga dengan komitmen tadi. Ya, ada beberapa hal nih, ya. Ada beberapa hal. Ini collective identity itu komitmen yang sudah menyatu menjadi sebuah identitas, gitu ya, identitas bersama, niat bersama, ya, niat bersama. Fokuskan pada unity itu kebersatuan, lakukan critical reflection, maksimalkan penggunaan sosial media. Nah, ini beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah terlihat bahwa semua partisipan dari semua sistem dapat memiliki kesamaan suara? Kesamaan suara. Ternyata belum terjadi. Nah, Anda harus melakukan satu upaya tersendiri. Ya. Ini Anda simpulkan nanti. Apakah ada kesamaan suara? Kalau sudah ada, itu kira-kira bagaimana
ya, bagaimana kondisi atau kesamaan ini, keseragaman langkah gitu ya, keseragaman gerak langkah. Kira-kira metode apa yang dapat digunakan untuk menyamakan suara? Kalau ini belum terjadi kesamaan suara. Lakukan refleksi kritis atau evaluasi yang refleksi itu adalah proses berpikir dengan mempertimbangkan dengan beraneka ragam beraneka ragam komponen gitu ya, beraneka ragam komponen yang dapat menguatkan sistem kegiatan atau action system untuk bergerak bersama. Lakukan refleksi kritis, kita periksa, kita analisis secara mendalam, gitu katakanlah ya. Kemudian lakukan maksimalisasi ya, penggunaan beraneka ragam sosial media. Ya, sosial media ini tergantung dari situasi dan kondisi di situ. Kalau memang tidak ada sosial media, misalnya ada praktik di sebuah komunitas adat yang terpencil, yang susah, tidak ada sinyal dan seterusnya, mungkin sosial medianya berupa hal lain. Bisa saja kelompok-kelompok informal, ya. Bisa saja ngerumpi itu kelompok-kelompok kecil-kecil yang terpecah-pecah ke dalam di sebuah masyarakat, dan kelompok itu ada terus kemudian mempunyai satu kekuatan untuk menyatukan pandangan-pandangan. Kalau di kota atau dapat dijangkau media sosial, media elektronik, ya Anda perlu menggunakan itu. Entah itu internet, situs-situs jaringan sosial, teknologi komunikasi, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Yang diutarakan untuk menyatukan kesamaan suara ini. Ya, menyamakan suara ini. Sehingga harus menjadi satu langkah tunggal gitu ya, langkah bersama gitu ya, langkah bersama yang dilakukan secara kuat antar mereka yang terlibat. Yang terakhir adalah outside opposition. Ini outside opposition adalah yang kira-kira akan menolak. Ini menolak. Anda harus tahu siapa yang Anda duga dia akan menolak perubahan. Enggak semua ya, enggak semua. Anda enggak boleh berpendapat bahwa semua warga itu mendukung, semua warga itu setuju gitu ya. Ada saja yang oposisi atau yang menolak. Orang yang berhasil itu juga, orang-orang mahasiswa di kelas itu ada yang berhasil, ada yang aktivitasnya tinggi. Bisa saja dia itu, ada juga temannya itu yang berperan sebagai haters ya, apa itu namanya? Oposisi, ya, oposan. Yang berasal dari luar. Beberapa hal yang Anda lakukan, identifikasi external resistance, ya, penolakan. Alternatif perspektif yang dapat dilakukan untuk mengubah yang resisten ini. Beberapa alternatif kegiatan atau hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sehingga orang yang resisten atau yang menolak ini menjadi menerima. Nah, gitu ya. Terus lakukan assessment terhadap strength,
of support and opposition. Nah, ini kekuatan-kekuatan dari oposisi itu sendiri maupun dari support, ya, support system. Pertanyaan yang harus dilakukan, yang perlu dijawab, apakah ada individu atau kelompok luar, ini tadi existent, ya, resistant, external resistant. Apakah ada kelompok dari luar sistem, individu-individu yang terdeteksi, yang tergambarkan, yang dapat menghalangi upaya perubahan. Lakukan analisis mengenai alternatif-alternatif. Apakah ada perspektif lain yang dapat diusulkan terlebih dahulu untuk mengubah kelompok oposisi ini agar dia mendukung? Ya, ada perspektif lain kah? Ya, ini tadi ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Alternatif perspektif yang dapat dilakukan agar yang menolak ini menjadi menerima. Ya, ini begini, ini begini. Perspektif lain diarahkan untuk orang-orang yang menolak, kemudian orang-orang menolak berubah menjadi menerima. Beraneka ragam nih. Analis hal yang dapat mengubah oposisi ini untuk mendukung. Menolak ya, oposisi itu menolak. Bisa saja campaign. Nah, sudah nanti kita membahas mengenai campaign. Mahasiswa itu suka ngomong soal penyuluhan. Bisa juga ini. Kalau di praktikum-praktikum mahasiswa, itu mahasiswa sering menyebut mengenai penyuluhan. Bisa. Pada intinya dia berada pada posisi campaign. Ya, campaign. Kampanye sosial. Mengkampanyekan sesuatu agar oposan ini menjadi supporter. Petakan kekuatan ini ya, kekuatan individu maupun kelompok yang mendukung maupun yang menjadi oposisi. Baik, itu adalah pembahasan kita mengenai